Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kelas kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kalau pertemuan untuk reading kemarin, kita sudah selesai skill 1 dan 2 ya. Bagi yang tidak hadir, bisa dilihat ya di YouTube saya untuk recordingnya agar tidak ketinggalan ya, tidak ketinggalan materinya. Baik, sekarang kita sampai di skill yang ketiga. Direct answer questions. Ya, direct answer question. Jadi, many questions in the reading section of both the paper TOEFL test and the computer TOEFL test will require answer that are directly state in the passage ya. Jadi jawabannya itu secara langsung ada di passage atau bacaan. This means that you should able to find the answer this type of question without having to draw a conclusion. Jadi kalau pertanyaan model directly answer ini kita tidak perlu mengkonklusikan atau membuat kesimpulan dari suatu bacaan. Ya, the direct answer questions that are commonly asked are state detail questions. Ya, biasanya ditanyakan itu adalah eh, s- pertanyaan yang langsung merujuk pada kosakata atau istilah gitu ya, yang ada di bacaan atau unstate. Mas, biasanya pertanyaan yang berikut ini yang tidak benar atau yang tidak ada di passage. Passage itu bacaan ya. Atau yang tidak disebutkan atau yang salah gitu ya. Antara salah dengan tidak disebutkan beda loh ya. Kalau tidak disebutkan itu memang tidak ada di bacaan. Kalau salah itu kontradiktif dengan yang ada di bacaan. Contoh di bacaan bilangnya musim semi, tapi di pertanyaan atau di pilihan jawaban musim gugur. Nah, itu kan salah. Kemudian pronouns reference question. Jadi nanti ada pronoun, kalian disuruh mencari pronoun itu refer to apa. Pronoun itu kan kayak it, he, she, they, we, itu kan pronoun ya. Nanti it itu refers to apa, merujuk pada apa gitu ya untuk jenis pertanyaannya. Oke, kita masuk skill yang ketiga ya. Answer state detail questions correctly. Kalau yang keempat, ya biar tahu big picture-nya dulu ya. Yang keempat nanti unstate, unstate tidak dijelaskan ya, tidak ada di bacaan. Kalau ini yang ada di bacaan. Ya, yang skill 3. Ya, saya bacakan dulu keterangannya. A state detail question asks about one piece of information in the passage rather than the passage as a whole. Jadi hanya one piece of information. Jadi hanya informasi tertentu saja yang ada dalam passage atau bacaan, bukan secara keseluruhan, ya. The answers to these questions are generally given in order. Maksudnya in order itu biasanya berurutan, ya. Misal soal nomor 1, jawabannya di baris ke-5. Soal nomor 2 itu pasti baris setelah baris 5. Misal baris ke-6 atau ke-7, gitu ya. Cara mencari jawabannya. Ya, these answers to these questions are generally given in order in the passage. In order itu berurutan. And the correct answer is often a restatement. Restatement. Biasanya jawabannya adalah eh pengulangan. What is given in the passage. This means that the correct answer often express the same ideas, tapi the words are not exactly the same. Jadi diparafrase, ya. Jadi restatement di sini artinya sama,
ya, antara yang di pilihan jawaban dengan di bacaan itu artinya sama, tapi kata-katanya atau susunan kalimatnya itu bisa saja tidak sama. Di parafrase ya, biasanya. Gitu ya. Kemudian the questions that test state detail are generally multiple choice. Oke. Ini langsung ya. Contoh. Nah, ini yang masuk skill 3 state state apa tadi? State detail question, state detail question. Contoh ya. Caranya kalau kita dapat pertanyaan seperti ini kan kalau ada kata indicates, kemudian yang di garis bawah itu suatu istilah atau kata-kata atau terminologi, ya, atau teori atau tahun, itu berarti masuk di skill 3 ini. Kalau ada seperti ini, baca dulu soalnya, ya. Kalau saran saya adalah baca soal. Jangan membaca passage-nya terlebih dahulu. Kita harus menghemat waktu, ya. Baca soal, kemudian temukan keyword, ya. Baca soal, temukan keyword. Keywordnya Jamestown. Jamestown. Nah, keywordnya sudah ketemu. Kemudian cari, ya. Kalau boleh cari dulu di passage atau eh baca dulu. Kalau saya baca dulu pilihan gandanya. Baca opsi jawaban untuk mengetahui gambaran, ya. Jamestown was settled in 1633, was settled 26 after Williamsburg, was the first permanent English colony in America, was originally named Middle Plantation. Nah, setelah itu temukan keyword di passage. Mana tulisan Jamestown? Nah, langsung nyari aja, nggak usah dibaca semua, langsung nyari satu persatu. Oh, ini Jamestown. Nah, karena ini titik berarti kita harus baca depannya, ya kan? Nah, baca depannya sampai kalimat utuh ya. Kalimat utuhnya kan dari awal ya ternyata ya. Berarti ini adalah kalimat pertama ya. Williamsburg is a historic city in Virginia. Jadi ini nama kota ya. Nama kotanya Williamsburg, tapi yang ditanyakan Jamestown lah ya, Jamestown. Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled, yang didiami atau yang mulai ditinggali by English colonialists, kolonialisme Inggris pada tahun 1633. 26 after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Nah, jadi Williamsburg itu is a historic city in Virginia, didiami oleh English colony tahun sekian, 26 tahun setelah, ya, 26 tahun setelah koloni atau penduduk Inggris yang pertama kali, penduduk Inggris pertama kali permanen ya di Amerika mendiami Jamestown. Jadi antara Williamsburg sama Jamestown itu ini yang ditinggali terlebih dahulu yang mana? Jamestown kan? Karena ini dijelaskan Williamsburg itu mulai ditinggali 1633, 26 tahun setelah, ya, setelah bla 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 ini uh, ada di Jamestown. Ya, berarti Jamestown adalah was settled in 1633, didiami 1633. Salah, ya. Yang didiami 1633 adalah Williamsburg. Ini nama tempat semua ya, Williamsburg sama Jamestown. Kemudian was settled 26 years after Williamsburg. Salah. Dia before ya, bukan after. Walaupun di sini tulisannya after, mana tadi? After, tapi ini kan dibalik. Ya toh?
Jamestown. Ya, ini kan Williamsburg-nya yang di depan. Jadi eh ditinggali 26 tahun setelah Williamsburg. Salah. Sebelum sebelum Williamsburg. Yang dulu ditinggali adalah Jamestown. Salah. Was the first permanent English colony in America. Berarti yang C. Ya. The first permanent ini kan. The first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Yang C. Was originally named Middle Plantation. Nama sebenarnya adalah Middle Plantation. Apakah benar? Middle Plantation ada di sini, ya. In the beginning, the colony at Williamsburg was named Middle Plantation. Jadi yang Middle Plantation ini adalah Williamsburg-nya, bukan Jamestown-nya. Salah, ya. Berarti jawabannya C. Jadi saya ulangi lagi ya, caranya untuk mengerjakan soal seperti ini ya, soal detail question ya, state detail question. Yang pertama adalah baca pertanyaannya terlebih dahulu, baca soalnya terlebih dahulu, temukan keywordnya. Keywordnya adalah Jamestown. Kemudian baca opsi jawaban untuk ada gambaran fokus kita membaca di passage atau bacaan. Nah, setelah dibaca opsi jawabannya, temukan keywordnya tadi yang di langkah 1 di passage. Ya. Temukan Jamestown di sini. Nah, baca kalimat secara utuh yang mengandung kata Jamestown. Gitu ya. Oke, sekarang contoh yang kedua. According to the passage, ya, ini kan pertama baca dulu soalnya, jangan baca bacaannya. Ya. According to the passage, the colonies choose Williamsburg because choose Williamsburg. Ini adalah keywordnya ya. Kita pilih keywordnya. Ya, kita sudah tahap 1 sudah kita lakukan. Kemudian tahap 2 kita baca opsi jawaban. Ini kan pertanyaannya mengapa kolonis memilih Williamsburg? Karena it was in England. Itu ada di Inggris. There were no nearby rivers. Tidak dekat dengan sungai. There were lots of mosquitoes. Di sana banyak nyamuk. The soil drained well. The soil itu tanahnya, drainage itu terairi ya. Well itu dengan baik. Ya, tanahnya terairi dengan baik. Oke. Langkah 2 sudah kita lakukan yaitu membaca opsi jawaban. Sekarang kita menuju langkah 3 yaitu menemukan keyword di passage. Choose Williamsburg. Di sini Williamsburg ada. Mana lagi yang ada Williamsburg-nya? Williamsburg ini. Kemudian Williamsburg ini. Kita baca yang pertama, Williamsburg is historic, nggak ada di sini. Ada choose-nya ya, choose. Williamsburg was named, nggak ada choose. The site for Williams had been selected. Had been selected. B verb 3. Select itu kan anonim dengan choose, ya kan? Choose itu kok anonim toh, sinonim dengan select, memilih. Nah, berarti ini sudah ditemukan ya. Keywordnya ada di sini. Nah, ada di sini. Ingat tadi seperti yang saya katakan biasanya di parafrase atau sinonimnya. Kita baca ya. Kalau ada sudah keywordnya sudah ditemukan, kita baca kalimatnya secara utuh. Kalimat utuh itu ya berarti dari awal sampai titik ya. The site for Williamsburg has been selected. Dipilih. B verb 3 itu dipilih. Dipilih by colonists because the soil drainage was better. Soil drainage was better. Jadi airnya pengairan soil tanahnya itu better. Baik, lebih baik. Better di sini ya, better di sini mewakili well ya. Baik, ini better lebih baik. Berarti jawabannya yang ini. Alasan kolonis memilih Williamsburg because the soil drained well. Gitu ya. Ingat langkah-langkah ini tadi. Ya, baca soal, temukan keyword,
kemudian baca opsi jawaban, kemudian temukan keyword di passage. Ini yang keempat. Baca kalimat yang mengandung keywordnya secara utuh. Secara lengkap. Oke. Itu ya. Jadi pertama baca soal temukan keyword, kemudian baca opsi jawaban, kemudian temukan keyword di passage atau bacaan, kemudian baca kalimat yang mengandung keyword secara lengkap di passage ya. Baca kalimat di passage-nya. Oke. Ini tidak kelihatan ya ABC-nya, kita lewati aja. Nah, sekarang how to identify the question ya. Jenis pertanyaan untuk skill ketiga ini ya, biasanya ada kata according to, state, atau indicates, atau true, gitu ya. The answer to the question are found in order in the passage. In order itu berurutan, ya. Kalau soalnya, misal soal nomor 1, jawabannya di baris 3, bisa jadi soal nomor 2 itu pasti di baris lebih dari 3. Ya, 4, 5, 6, gitu ya. Jadi berurutan maksudnya. Jadi kalian nggak perlu baca balik lagi ke atas untuk menghemat waktu. Kemudian, kalau ini cara di buku seperti ini ya. Kalau cara saya tadi seperti ini, yang 4 tadi. Kalau cara di buku, choose the keyword in the question, sama ya. Sama dengan langkah saya, choose the keyword in the question. Kemudian dia langsung skim the appropriate part of the passage that keyword of idea. Jadi ini langsung ke passage-nya, dicari keywordnya, boleh. Kemudian read the sentence that contain the keyword of the word or idea carefully, sama dengan saya yang nomor 4 ya. Jadi setelah menemukan keyword di passage, kemudian kalimat yang mengandung keyword itu dibaca secara hati-hati dan menyeluruh ya. Kemudian yang selanjutnya mengeliminasi wrong answers, jawaban yang salah. Terserah mau pakai yang cara di buku atau cara saya. Kalau cara saya tuh sebenarnya sama, cuma kalau cara saya tuh ada tambahan yang nomor 2 ya. Nomor 2, saya merekomendasikan untuk membaca opsi jawaban untuk tahu gambaran fokus ketika kita membaca passage-nya. Ya, saya ulangi ya. Baca soal, temukan keyword, kemudian baca opsi jawaban, kemudian temukan keyword di passage, baca kalimat yang mengandung keyword secara lengkap dan detail dan hati-hati. Itu ya. Oke, ini ada berapa soal ya? Untuk latihan skill 3, ya ini ya. Latihan skill 3 bisa dibaca di PDF-nya. Nah, settingannya di sini ya. Settingan di PDF-nya 399 halamannya. Settingan di PDF-nya. Kalau halaman di PDF 382 ya, 382 di PDF-nya. PDF 399 di settingan ya, settingan pengaturan PDF. Nah, ini dikerjakan nomor 1, 2, 4-nya kalau bisa nggak apa-apa karena gambarnya kan hitam putih ya. Yang gambar nggak usah ya, yang 4 nggak usah. Ini juga panah-panahnya nggak kelihatan, 7 nggak usah. Ini juga nggak usah karena ini sama semua ya, ABCD nggak ada bedanya. Ini biasanya yang membedakan warna, jadi nggak usah. Oke, berarti pekerjakan nomor 1 sampai 11, tapi bonusnya nomor 8, nomor 7, nomor 4. Bonusnya 3, berarti 8 soal aja ya, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi dijawab sesuai nomornya ya. Misal 1 apa, 2 apa, 7 apa, 8 nggak ada berarti dilewati langsung 9 apa gitu ya. Silakan dijawab, nanti kita eh, bahas bersama. Ada 8 soal ya, 8 soal. Buku Longman
halaman 382 ya, yang di sininya ini, yang ini. Nah, ini 382. Tapi kalau di pengaturannya yang kita klik ya, itu 399. Ya, kerjakan nomor 1 sampai 11 dengan bonusnya 4, 7, 8. 4, 7, 8 itu tidak usah dikerjakan. Ya, ini halaman di PDF, ini halaman di settingan. Oke, 8 soal. Saya kasih waktu piro? 15 menit ya. Atau nanti kita bahas pukul 20.00. Ya, ini kan 19.43. Nanti saya beri waktu 17 menit. Oke loh. Nah, silakan dikerjakan. Baik, kurang lagi. Halo, halo. Baik, kita bahas ya. Nomor 1. Silakan dikoreksi masing-masing. Nomor 1. Okay. According to the passage, what happens during an ice age? Jadi, during an ice age ini adalah keywordnya. Kita cari ice age. Ini. Kita baca dulu itu ya, baca dulu pilihannya. Rock strata are recognized by geologists. Ini ada geologis, rock strata. Evidence of foreign materials is found. Rock strata are recognized by geologists. Jadi kayak rock strata itu lapisan ya, lapisan ketinggian batu ditemukan oleh para geologis yang A. Kemudian yang B, evidence atau bukti material lain ditemukan. Foreign material itu material lain atau material luar is found. Is found itu kan B verb 3 berarti itu pasif. Kemudian yang ketiga, ice covers a large portion of the earth's surface. Jadi es melapisi a large portion itu adalah luasan porsi yang besar ya. A large portion itu porsi yang besar of the earth's surface, permukaan bumi. Kemudian yang D, ice melts 6 times. Es melts, apa jenenge iku melts iku? Melebur 6 kali. Ya, kita cek. Ice age, these periods when ice cover extensive areas of the earth are known to have occurred at least 6 times. 6 times di sini ada di sini tapi bukan menunjukkan berapa kali esnya meleleh, ya kan? Nggak ada kata ice melt 6 times. Kemudian
Berarti yang mana? Cover extensive. Cover. Di sini extensive itu artinya luas. Berarti extensive di sini sama dengan a large portion ya of the earth surface. Area of the earth. Berarti jawabannya yang C. Ya, rock strata kenapa salah? Past age, past is ice age can be recognized from rock strata that show evidence of the foreign materials. Tidak ada kata-kata geologisnya ya. Oke, nggak ada kata-kata geologisnya. Kemudian show evidence of foreign material deposit by moving walls. Oke, salah ya ini. Ini kan pas. Yang ditanyakan during an ice age. Oke, sekarang yang nomor 2. The passage covers from. Nah, ini tadi kan jawabannya kan batasnya di sini ya. Nah, nanti jawaban selanjutnya tuh pasti setelahnya. Nggak usah balik lagi. Gitu ya. The passage covers how many different methods in recognizing past ice age. How many methods? Ada beberapa metode recognizing untuk mengetahui ya. Berapa metode ini. Berarti dibaca. Sini pas ya, pas. Past ice age can be recognized, ya, ini dapat direcognize ya, ini can be recognized from rock strata, dari rock strata ya. Satu hitungannya ya, that show evidence of foreign material deposit by moving wall bla bla bla. Ice age can also be recognized, jadi ada can also be recognized from land formation. Nah, that have been bla bla bla. Berarti ada berapa? Ada 2. Gitu. Ini yang pertama, the past age can be recognized from rock strata. Kemudian ice age can also be recognized from land formation. Berarti ada 2. Jawabannya yang B. Oke, sekarang nomor 3. According to the passage, what in the rock strata is clue, sebagai clue geologis of the past. Ya, kita ini yang tadi ya, rock strata kita cari. Rock strata ini dihapus dulu biar nggak kotor. Oke. Rock strata ini mana ini? According to the passage, what in the rock strata is clue, sebagai clue untuk geologis of the past. Ice, melting glaciers, glacier itu es ya. U-shaped valleys, substances from other area. Okay. Recognize from rock strata that show evidence of foreign material. Foreign material. Foreign material itu berarti ini kan langsung ya, rock strata that show evidence of foreign material. Evidence. Evidence untuk geologis berarti foreign material itu adalah substances. Substances itu material ya, material. Memparafrase material. Others area itu berarti foreign. Nah, jadi jawabannya itu yang ini, foreign materials. Foreign materials. Nah, diparafrase jadi substances from other areas. Substances itu mewakili material. Material itu kan substansi nih ya. Substances itu substansi. Other area itu foreign area. Ya, foreign area. Berarti jawabannya yang D. Oke, sekarang yang nomor 5. Masih ya? Oke.
The passage indicates that the ventricles, ya, dibaca dulu pertanyaannya ya, terus ventricles. Nanti kita cari ventricles. Have relatively thin walls. Memiliki dinding yang relatif ya, memiliki dinding yang relatif tipis. Apakah benar ya, relatif tipis. Kemudian send blood to the atria. Atria, apa gimana? Mengirimkan darah ke atria. Atria itu paling atrium itu loh ya. Kemudian are above the atria. Di atas, letaknya di atas atria atau force blood into the arteries. Force, mendorong ya, mendorong darah ke arteri. Oke, sekarang kita cari ventricles. Bla 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 bla, langsung aja nggak usah dibaca semua. Nah, ketemu di sini. Nah, ini. Ventricles are the thick walled. Thick walled. Berarti ini sudah pasti salah. Thin. Thin kan tipis. Thick itu kan tebal. Walled. Dindingnya tebal. Berarti ini salah. Gitu. Lower chambers that receive blood, menerima blood dari atria, receive blood from atria, receive. Kalau ini kan send, mengirim, padahal dia menerima, berarti ini salah. And push it into the arteries. Push it, itnya di sini kan darah toh ya, tadi kan ngomongin darah. Receive blood from atria and push blood ya. It di sini darah, push it into the arteries. Berarti siapa nih yang ini? Push it, push sama dengan force ya. Biasanya sinonimnya ya, ingat-ingat ya. Jangan membayangkan bahwa jawabannya tuh sama persis yang ada di passage ya. Biasanya sinonimnya. Berarti force blood ya. Force blood into the arteries. Into the arteries. Jawabannya yang D. Are above the arteria. Jadi kalau misal kita udah nemu jawaban yang yakin ya, kita nggak perlu mencari-cari C itu membuktikan salah atau benar. Hemat waktu. Ya. Karena memang di sini kan lower chambers. Lower chambers itu berarti ruangan ruangan bawah. Ya. Chambers itu kan ruangan. Ya. Lower itu bawah. Kalau ini above kan atas, berarti sudah pasti salah. Oke. Sekarang, according to the passage, when is blood push? When? Kapan? Blood push. Darah itu dipompa ya. Di situ kan push artinya didorong ya. Kok di ya ini kan ada isnya. Be verb 3 berarti didorong atau dipompa ke arteri dari ventricles ya. Kapan darah dipompa ke arteri dari ventricle. Jadi darahnya alirannya dari ventricle ke arteri, ya kan? Darah dipompa ke arteri dari ventricle. Berarti kan ventricle dulu ke arteri gitu kan? Kapan? Terus ini biasanya langsung di sini. Sini ya. With each contraction of the heart, gitu. Ini kan tadi ya, darah ke arteri, betul toh? Into arteri, gitu. Blood push into arteri. Ini push into arteri. Nah, dari ventricle, ini tadi ventricle. Jadi masih di kalimat yang sama ya. The ventricle, gitu, push it into arteries with each contraction of the heart. Jadi setiap jantung, heart di sini jantung ya, bukan hati ya. Jantung. Each contraction of the heart. Jantung ya. Tiap kontraksi itu apa? Heartbeats ya. Tiap ya. Each as a heartbeats, betul. Between salah. Before contraction salah. Before it receive salah. Berarti jawabannya as, saat ya. Saat the heart beats. Beats di sini memparafrase contraction. Contraction di sini sama dengan beats. Contraction kan berkontraksi, berdenyut. Nah, sama dengan beats.
ya. Berarti jawabannya yang A. Next, nomor 7. Nomor 8 enggak ya? Nomor 9. Saya tak cilik ini. Oke, nomor 9. Oke. According to the passage, the golden age of railroads. The golden age of railroads. Ini ya. Langsung di depan. Dibaca. Was a result of World War I, hasil dari Perang Dunia ke-1, was a period when most of US mass transportation was controlled by the railroads. Adalah periode di mana most of US sebagian besar most of US mass transportation ya, sebagian besar transportasi di US ya, transportasi penduduk. Maaf. Ganjil iku loh ya, apa? Kaget aku. Because, ntar ya, sponsor. Tikus. Oke, tadi dari mana ya? Oke. Was a period when most of US mass transportation. Jadi ngartiinnya nih agak panjang ya. Mass US transportation itu artinya transportasi massa ya. Dari belakang ya. Transportasi massa di Amerika was controlled, dikontrol atau dikendalikan oleh railroads. Kemudian railroads itu kayak ya rel-rel itu ya, jalan rel. Ya, terus yang C, result in a decrease of uniformity. Uniformity. Sebentar, saya cek ya, uniformity di sini artinya apa? Jadi sering-sering itu ya. Uniformity itu keseragaman ya, dari kata uniform. Jadi tetap ya, keseragaman atau kesamaan ya. Result in a decrease in uniformity. Decrease itu penurunan ya. Sebuah penurunan eh keseragaman ya, keseragaman of track gauge. Track gauge. Track itu ya jalur ya. Track itu jalur. Berarti track gauge itu pengukur lintasan ya. Oke, terus result in standardization of hasil dari standarisasi stasiun kereta ya, train station. Oke, kita cari. Oke. Refers to the period from the end of the Civil War to the beginning of the World War I. Jadi, the Golden Age Railroads itu merujuk pada periode akhir Civil War dan awal dari Perang Dunia ke-1. Ya, when railroads flourish itu berkembang ya, and in fact maintain a near monopoly in mass transportation in the US. Sampai sini aja jawabannya ada di situ. Ya. Di sini flourish itu berkembang ya. Kalau kita milih decrease itu salah karena decrease itu artinya menurun ya. Maintain a near monopoly. Monopoli itu kontrol ya. Kontrol, dimonopoli ya, dikontrol, dikuasai gitu ya. Jadi di sini in mass transportation di US. Berarti ini. Ini kan ada ya. The period when railroads flourish. Di sini ada railroads juga. Flourish berkembang, maintain a near monopoly in mass transportation. Berarti yang B. Oke, nomor 10. Kita lihat apakah benar-benar in order ya. In order itu berarti berurutan. Tadi kita nemunya sampai sini ya. Berarti jawabannya nanti yang selanjutnya ada di sini. Supaya nggak bolak-balik baca.
The passage mentioned that which of the following occur as a result of uniformity of track gauge. Result of uniformity of track gauge. Kita cari. Di sini ada uniformity ada di sini. Track gauge ada di sini. Kita cari lagi siapa tahu ada. Oke. Kita baca dulu ya. Mana tadi? One of the significant development during the period was the notable increase in uniformity, particularly through the standardization of track gauge and time. Ini masih menjelaskan ya. Ini resultnya apa? Resultnya hasil ya. At the end of the Civil War, only about half of the nation railroad track was laid. Jadi di akhir ya, akhir Perang Dunia itu hanya sebagian ya, railroadnya. Kemudian during the past year, track were convert. Nah ini, the standardization was complete, resulting increase efficiency and economy in rail system. Resulting ya, result increase efficiency and economy in the rail system. Okay. Resultnya apa? Hasilnya dari uniformity of track gauge. Track gauge. Civil War enggak. Masa hasil dari penyeragaman lintasan ini ya adalah perang, bukan? Improve ekonomi bisa jadi karena di sini tadi ada increase efficiency and economy. Nah, standardization of time zones. Apakah ada standardization of time zone? Ini ada kata standardization tapi bukan time zones. Berarti ini time zones-nya salah. Railroad schedule, apakah ada railroad schedule? Tidak ada. Ini tadi time, bukan time zone ya. Ini nggak ada kata resultnya, ini masih menjelaskan. Berarti resultnya di sini itu adalah improve economy the transportation system. Ya. The rail system itu mewakili the transportation system. Improve itu increase efisiensi itu mewakili improve. Increase itu kenaikan ya. Kemudian ekonomi. Nah, berarti yang B. Kemudian yang 11. Nomor 11, the passage indicates that standard time was implemented. Ya. Indicate standard time. Standard time diimplementasikan kapan? Nah, standard time biasanya jadinya di sini ya. Urut. Mana ya standard ini? Standard time. Oke. Standard time sebelum perang. Juni 1886. Sebelum Civil War. Pada tahun 1886. Setelah Perang Dunia I, sebelum standar track gauge established throughout the United States. Sebelum standar, enggak ya, ini sesudah ya. Standar track gauge itu kan ada di sini, standar track gauge ini. Di sini. Ini kan tadi resultnya di sini, tahu resultnya di sini. Kemudian, berarti yang mana? A further bound of railroad efficiency was implement standard time in ini. Standard time-nya itu 1883. Sedangkan Civil War-nya itu adalah ini. Bukan. Juni 1886 itu adalah eh penetapan ini ya, penetapan track ya, standardization of track gauge ini ya. Track gauge adalah standardization of track itu adalah 1886. Salah. Ini salah. Kemudian setelah Perang Dunia I, Perang Dunia I itu terjadi 18 sekitar 1886 ini ya. Ya toh, Civil War. Nah, salah, bukan setelah. Sebelum salah berarti ini, sebelum Civil War.
Karena Civil War-nya itu kan tahun ini ya, antaranya tahun ini. Civil War-nya. Nah, dia standar time-nya 1883. Nah, ini kan Civil War-nya kan di end of Civil War itu kan di sini. Sedangkan standar time itu 1883, berarti sebelum Civil War yang A. Tuh. Oke. Sekarang skill yang terakhir yaitu skill 4. Skill 4. Kalau tadi yang ada di bacaan, kalau sekarang yang tidak ada di bacaan yang ditanya. Nah, sama caranya. Langsung ke contohnya. Pertanyaannya biasanya langsung langsung baca pertanyaannya. Which is the following not true about the word gadget? Ya, yang tidak benar tentang word gadget, kata gadget. Berarti milih yang tidak benar. Oke. It is used to name something when the name is not known. Ketika ada nama yang tidak diketahui. Kemudian it was used at the beginning of 9th century. Digunakan at the beginning, berarti di awal abad ke-19. Came from a word the French language. Dari bahasa Prancis. It first known use was by British sailors. Pertama digunakan oleh sailors apa ini itu? Pelayar pelayar dari British. Oke, kita cari tentang word gadget. Yang salah loh ya, yang salah. Langsung kita cari bla 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 langsung di sini. Baca langsung yang ini. The word gadget is one such word. It was first used by British sailors. Pertama digunakan oleh British sailor. Benar, yang ini benar. Nah, kita cari jawaban yang salah toh. Terus in the 1850. Nah, ini 1850 itu bukan at the beginning, tapi in the middle. Abad 19, abad 19 ya, abad 19 ya, abad 19 itu mulainya 1800 sampai 1900. Ini abad 19. Berarti kalau disebut at the beginning of 19th century, itu ya berarti periodenya ya 1800 sampai kurang dari 1849-an lah at the beginning. Kemudian in the middle, ya in the middle berarti ya ini. At the end berarti ya lebih dari ini sampai 19 ini. Ya. Berarti yang salah yang mana? Yang B. Gitu? Ya kan? In the 1850s. Ini bukan at the beginning tapi in the middle, in the middle of the 19th century. Nah, itu. Terus kita buktikan lagi misal kalau masih ada waktu ya. Probably came from France. France berarti mungkin dari Prancis, benar yang ini. Kemudian word gadget, which was small hook. In every use, the word has more general meaning. Other words are also used to give name to something unnamed. Something unnamed. Unnamed, yang tidak punya nama. Berarti kan not noun. Ya, berarti ini benar. Berarti A benar, C benar, D benar, yang salah B. Nah, kita kan cari yang salah. Not true. Berarti yang B. Ingat, ini sangat tipis ya. Harus apa namanya masalah abad-abad ini harus diperhatikan ya. 19th century itu periodenya 1800 sampai 1900. Nah, dibedakan menjadi beginning ya, beginning, middle ya, sampai end. Oke. Kemudian contoh yang ini. Nah, kalau nggak not true, not mention ya, tidak disebutkan. Ya.
mana ini? Expression for something is not noun, ya. Which is the following is not mentioned in the passage as an expression for something that is not noun. Jadi dalam ini sesuatu yang tidak diketahui itu biasanya disebut apa aja yang salah ya. Langsung word gadget tadi sudah. Terus ini. Gadget kan masuk toh. Gadget tadi kan untuk sesuatu yang tidak diketahui juga kan, yang ini, yang A ya toh, not noun. Nah, ini. Gadget ya, gadget is one. Nah, ini. Kemudian the word gadget ya has a more general meaning. Other word also used to give name to something unnamed or unknown. Jadi ini salah karena gadget memang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang not noun. And these words tend to be somewhat imaginative. Some of the more commonly used expression are what they call it. Tidak ada. What is a tingen apa ini? Tingem above berarti ini benar ya toh? Oke, sih. Ini kan gadget tadi juga benar ya, gadget benar. Terus duhiki. Ini juga benar. Berarti yang salah what is it. Ini bukan what is it loh ya. Ini what is loh ya. Berarti yang salah yang A. Itu ya. Jadi dalam passage ini untuk menyebut sesuatu yang not noun atau tidak diketahui itu kalau nggak gadget, yang ini tingamebob ini atau gimana nih mau ini? Ini bahasa Perancis soalnya. Duhiki ini ya. Ini ya. Kan ada banyak lagi nih. Ada yang ini, ada yang dudut. Ini apa ini? Dudet deh. Ini. Nah, yang nggak ada, what is it? Oke. Kemudian, eh cara untuk mengidentifikasi soalnya adalah not state, not mention, not discuss, atau accept. Accept kan kecuali. Berarti kalau ada soal not state, not mention, not discuss, accept, ini cari yang salah. Ya, caranya sama dengan yang tadi. Choose a keyword of in the question. Keywordnya apa? Kemudian cari di bacaannya. Kemudian kalau ketemu ya, baca kalimat yang mengandung keyword dengan hati-hati. Kemudian look for the answer. Kemudian choose the answer yang not true. Oke. Silakan dikerjakan ya, terakhir ya, tugas terakhir. Exercise 4 ya, nomor 1, nomor 2, sedikit tak ya. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Sudah 6 soal. Silakan dikerjakan 15 menit 6 soal. Berarti sampai 20.47. Sampai 20.47. Baik, karena tadi ada peserta yang salahnya nomor 3 dan berapa tadi Mbak Upit? 5. 3 dan 5 kita bahas 3 dan 5 saja ya. Oke, yang pertama, which of the following is not true about Nili Blay? Nili Blay, berarti ini. Yang ada Nili Blay. Iki macane Nili Blay, Nili Blay. Saya tak gede nih. Jawabanmu apa, Pit? Mau? Banku telu deh. Jawabannya Pita D. Kunci nih. B ya. Lali aku. Kuncinya B. Oke, kita lihat. Ini berarti di itu semua. Not true ya, not true. Nili Bly's real name was Elizabeth. Nili Bly was mentally ill. Nili Bly came from a song.
nama Nilai Bly dari song. The name of Nilai Bly was used on article that Seaman wrote. Ingat ya, ingat ya. eh Dalam TOEFL ya, terkadang di passage itu namanya tuh cuma disebutkan di yang akhir aja atau yang awal aja, tapi biasanya yang akhir. Seaman ini kan ini Elizabeth Cochrane Seaman, gitu. Kita lihat. Elizabeth Cochrane Seaman was an American journalist in the turn of the century who wrote for the newspaper New York World under the pen name. Nama penanya adalah Nellie Bly. Mbah piye macane? Nellie Bly. Berarti Nellie Bly itu siapa? Ya Elizabeth. Berarti Nellie Bly real name adalah Elizabeth. Ini benar. Kita kan cari yang nggak benar, yang not true. Kemudian dari mana ya? A name which was taken from the Stephen Foster song. Ya toh? Namanya berarti the name which was taken diambil from dari lagunya Stephen Foster. Berarti yang ada songnya tadi mana? Yang C. The name Nilly Bly came from a song. Bener toh? Terus eh terus mana lagi? The name Nilly Bly was used on article that Seaman. Oke. Seaman ini kan ini. Was an American journalist in the turn ini. Berarti kan benar. Nama Nilly Bly was used on article di artikel yang Seaman tulis. Ya, nama Nilly Bly digunakan untuk artikel yang Seaman wrote ya. Kan nama pena. Berarti artikel-artikel yang ditulis oleh Simon itu diberi namanya itu adalah Nilly Bly ya. Nama Nilly Bly digunakan di artikel yang Simon wrote. Ya ini yang ditulis ini. Nama pena kan maksudnya itu. Nama pena adalah nama yang biasanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan jurnalis. Berarti ini kan benar. Berarti yang salah mana? Nggak ada yang menyebutkan Nilly Bly was mentally ill. Illness atau ill. Nggak ada disebut. Kalau yang ini kan fake. Si fake mental illness. Fake. Berarti kan bohong. Nah, tapi ini nggak sampai ke situ. Ya. Ini nanti ke yang nomor 4. Fake mental illness. Eh, dia tuh kan yang nomor 4 toh. Not mention. Jadi dia itu to get a good story itu kan ada banyak cara untuk mendapatkan story yang bagus. Dia itu menurut dia ya ini loh, the best way to get the real story was from the inside rather than outside. Nah, menurut dia to get a good story dia tuh harus masuk ke dalam inside rather than outside. Jadi dia itu karena punya pemikiran seperti itu, dia tuh kayak pretending gitu loh. Maksudnya kayak eh menyamar atau seolah-olah ya. On one occasion atau di satu kesempatan dia pretend dia menyamar sebagai a thief, pencuri, supaya dia bisa ditangkap oleh polisi atau arrest, ini terus di penjara. Terus another occasion di kesempatan lain she fake mental illness, dia pura-pura mental illness. Makanya kan yang ini tadi bener 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 ini kan yang salah. Nah, karena dia nggak pernah di situ nggak pernah disebutkan dia bekerja sebagai dokter, kan nggak ada di sini, makanya yang 4D gitu. Tadi nomor 5 yang salah, Mbak Upit. Ah, Oke, ya. according to Dekanawida, not Dekanawida. Ini memang vocabnya agak susah ya. Lawgiver, law itu kan hukum, giver berarti pembuat kebijakan, pembuat undang-undang ya. Dekawanida as a supreme lawgiver. Betul, lawgiver atau lawmaker itu betul. Sama, lawgiver, pembuat undang-undang, lawmaker juga pembuat undang-undang. Kemudian
In the Iroquois tribes. Jadi ini kayak suku ya. Suku namanya Iroquois. Has given him the status of demigod. Demigod itu manusia setengah dewa ya. Within the Indian nation. Born into the Huron tribe. Benar. Huron by birth. Jadi lahir menjadi ini Huron tribe. Betul toh? Huron by birth. Born itu memparafrase birth. Dilahirkan. Ya, betul. Di near deity, gimana ya bacanya? Deity ini artinya mendekati dewa. Ya, ini mendekati dewa itu mirip dengan demigod tadi ya. Berarti dia demigod itu kan setengah dewa. Near deity, mendekati dewa berarti benar, ya toh? Kemudian drowned when he was young, tenggelam ketika dia muda. Nah, ini ada tenggelam lagi nih di sini nih, mana ini? Dekanawida caused great fear, menyebabkan ketakutan yang sangat ya, great, sangat ketakutan in his parent, di keluarganya, who tried, jadi who di sini kan keluarganya ya, mencoba, jadi who tried keluarganya mencoba to drown him, untuk menenggelamkan dia in his youth. Ini seolah-olah benar ya, tapi kita perhatikan, dia, mereka ya, who di sini kan his parent ya. His parent who tried. Jadi orang tua yang berusaha menenggelamkan dia waktu muda. Kan masih berusaha. Nah, berusaha nggak ada keterangan dia itu tenggelam. Berusaha menenggelamkan dia, his youth. Youth itu sama dengan young sih ya. After a prophecy. Profesi ini adalah ramalan yang dibuat mengindikasikan bahwa dia membawa great sorrow, itu kayak penderitaan yang luar biasa di kebangsaan Huron itu. Itu berarti yang salah yang D. Lawmaker bener. Huron by bird bener. Dear near deity bener. Setengah dewa demigod tadi. Udah ya, lumayan ya. Jangan lupa untuk selalu berlatih karena tahun depan, untuk tahun ini pembukaan LPDP sudah ditutup. Jadi untuk persiapan tahun depan ya. eh, Beasiswa, daftar beasiswa LPDP. Jadi ini masih bulan 8, masih ada waktu berbulan-bulan untuk menaikkan TOEFL bisa sampai lebih dari 500. Yang penting belajar terus. Oke. Terima kasih. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.